Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang fonetik. Seperti kita ketahui, setiap bahasa memiliki satuan-satuan yang membentuk menjadi sempurna. Satuan-satuan itu bisa dilihat dari sisi bunyi dan struktur. Dari segi bunyi, satuan terkecilnya disebut huruf. Kumpulan satuan huruf-huruf membentuk suku kata. Suku kata kemudian membentuk kata. Kata kemudian membentuk kalimat. Kalimat membentuk prosa atau klausa sampai membentuk paragraf dan seterusnya. Huruf sebagai satuan terkecil dalam fonetik dihasilkan melalui proses artikulasi yang dimikasi kompleks. Dikatakan kompleks karena ia membutuhkan kerjasama antara arus nafas, pita suara, dan alat-alat artikulasi. Maka bagaimana proses itu berlanjut? Nah, pada bab ini persoalan tersebut kita akan coba bahas. Secara etimologi, fonetik dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonetic, yang berarti bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan atau penghasilan bunyi suara, atau singkatnya disebut sistem bunyi suatu bahasa. Dalam literatur berbahasa Arab, fonetik disebut juga phonetic sebagai hasil serapan dari bahasa Inggris. Juga dalam banyak hal, kata fonetik diterjemahkan dengan ilmu aswat. Jika diteliti beberapa buku linguistik, maka di sana akan ditemukan beberapa pengertian terminologi tentang fonetik yang dirumuskan oleh para linguis. Namun, sejauh pengamatan penulis, antara satu rumusan dengan rumusan yang lain terlihat hampir tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Krida Laksana mendefinisikan fonetik sebagai ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Nah, di sini kita berlanjut kepada macam-macam fonetik. Para pakar linguis seperti Verhaar membagi fonetik kepada 3 macam. Yang pertama ada fonetik akuistik atau ilmu aswat akustik, yaitu menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran suara, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang kedua ada fonetik audiotoris, yaitu menyelidiki cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga sebagai persepsi bahasa. Atau dengan kata lain, suatu ilmu yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Yang ketiga yaitu fonetik organis, yaitu menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Ya, ditinjau dari aspek disiplin ilmu yang berkaitan dengan ketiga macam fonetik di atas, ada fonetik akuistis, fonetik auditoris, dan fonetik organis. Nah, dapat dikatakan bahwa fonetik akuistis sebagai besar termasuk dalam kajian ilmu fisika karena menyangkut fungsi udara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Oleh karena itu, fonetik akuistis juga ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika. Yang kedua ada fonetik auditoris. Sebagai besar termasuk dalam kajian neurologi atau ilmu saraf karena menyangkut fungsi saraf dalam menganalisa setiap bunyi yang diperoleh melalui organ telinga. Dan selanjutnya ada fonetik organis, sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan melalui organ-organ bicara. Memperhatikan makna fonetik sebelumnya dapat diketahui bahwa bunyi yang menjadi kajiannya adalah bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara. Sementara bunyi gendang misalnya tidak menjadi kajian ilmu ini karena ia tidak dihasilkan melalui organ of speech. Krida Laksana menyebutkan bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan diamati dalam fonetik sebagai fon atau dalam fonologi sebagai fonem. Pertanyaan kemudian, bagaimana bunyi bahasa itu bisa dihasilkan? Bunyi bahasa bisa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang disebut dengan artikulator. Marsono menyebutkan udara paru-paru adalah sumber energi utama dalam terjadinya bunyi bahasa. Pada saat bernapas,
Udara yang dihembuskan itu kemudian mendapat hambatan di berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi bahasa. Tempat atau alat bicara yang dilewatinya antara lain batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau rongga hidung bersamaan dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar, pita suara dalam keadaan Dengan demikian, faktor utama dan pertama terjadinya bunyi bahasa adalah keluarnya udara dari paru-paru, sementara faktor kedua adalah pita suara, dan yang ketiga berfungsinya alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar. Nah, di dalam gambar itu terdapat organ of speech. Nah, di sini organ of speech itu ada banyak poinnya. Yang pertama ada bibir, yang kedua ada gigi, ketiga pangkal gigi, selanjutnya langit-langit keras, langit-langit lunak, anak teka, daun telinga, tengah lidah, pangkal lidah, rongga kerongkongan, pangkal tenggorokan, pita-pita suara, ujung lidah, pangkal tenggorokan, dan batang tenggorokan. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa semua organ of speech atau alat-alat bicara tersebut sangat menentukan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Namun demikian, sebelum organ-organ tersebut bekerja, peran arus udara dari paru-paru sangat signifikan. Bahkan bunyi tidak akan muncul tanpa ada arus udara. Arus udara harus bekerja sama dengan alat-alat bicara tersebut, karena bila arus udara tidak menyentuh alat-alat bicara, maka dengan sendirinya yang terdengar hanyalah bunyi-bunyi vokal. Verhaar menyebutkan, udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita-pita suara. Pita-pita suara itu harus terbuka untuk memungkinkan arus udara keluar melalui rongga mulut, hidung, atau keduanya secara bersamaan. Apabila udara yang keluar tanpa terhalang oleh alat bicara tertentu, maka kita tidak mendengar apa-apa, karena bunyi bahasa yang dapat dihasilkan apabila arus udara terhalang oleh alat-alat bicara tertentu. Samsuri mengklarifikasikan bunyi bahasa sebagai hasil dari proses kerjasama antara hembusan udara dengan alat-alat bicara, seperti artikulator, kepada dua macam. Nah, bunyi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bunyi vocoid, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Bunyi ini disebut juga dengan vokal, seperti A, I, U, E, dan O. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan aswaut, yaitu syakal atau harkat pendek, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Dengan demikian, tidak ada vokal O dan E dalam bahasa Arab. Vocoid atau aswaut bahasa Arab yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, vocoid atau harkat pendek, yaitu A, I, dan U. Yang kedua, vocoid atau harkat panjang, yaitu ada A, I, dan U. Ketiga bentuk vocoid panjang ini sering disebut dengan huruf mad, yaitu bunyi yang ketika mengucapkannya suara lebih lama atau panjang, atau disebut juga dengan harkat ad-dauliyah. Yang kedua yaitu bunyi kontoid, yang dalam bahasa Arab disebut dengan aswamat, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapatkan hambatan dari alat-alat bicara atau artikulator. Bunyi ini disebut dengan bunyi konsonan. Bunyi konsonan dalam bahasa Arab terdiri dari 28 bunyi. Dalam hal ini, artikulasi terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, apabila terjadi hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar, sehingga jalan arus udara tertutup, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan disebut dengan hambat, seperti fonem P, T, K, D, dan G.
dalam bahasa Arab seperti fonem qaf, do, dal, ta, dan ka. Yang kedua, apabila jalan arus udara mungkin seperti pada poin A, tetapi dengan membuka jalan ke rongga hidung, maka disebut dengan bunyi nasal, seperti fonem M dan N. Dalam bahasa Arab, lebih dikenal dengan fonem nun, mim, dan lam. Yang ketiga, yaitu jika terjadi hambatan pada salah satu tempat, sehingga apa yang dilalui udara itu hanya sebuah lubang kecil yang membentuk lembah panjang atau sebagai celah, maka bunyi yang dihasilkannya disebut spiran, seperti fonem F, S, dan SY. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem sin, fa, dan shin. Yang keempat, jika garis tengah di mulut mungkin terhambat, tetapi sebuah lubang mungkin tinggal sepanjang sebelah atau kedua belah sisi yang dilalui arus udara, maka bunyi-bunyi yang dihasilkannya disebut lateral, seperti fonem L atau lam pada bahasa Arab. Yang terakhir yaitu jika arus udara yang lalu itu mungkin menyebabkan sebuah alat yang elastis bergetar dan cepat, maka bunyi yang dihasilkannya disebut dengan getar, seperti fonem R. Dalam bahasa Arab dikenal dengan ro. Bila ditinjau dari faktor daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat yang pertama, bunyi bilabial atau huruf bibir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru bertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Huruf-huruf yang dihasilkan adalah B, P, M, dan W. Dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf mim, ba, waw. Huruf-huruf ba sama dengan B dan P dihasilkan melalui penghambatan udara secara sempurna, yang kemudian melepaskannya secara tiba-tiba, sehingga ia keluar dan dengan letupan. Hanya saja huruf P tidak bersuara, sementara bunyi mim dan M termasuk nasal, yaitu bibir atas dan bawah terkatup rapat, dan udara keluar melalui rongga. Yang kedua yaitu bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi, hambatan udara tidak sempurna. Karena itu, udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi V dan F. Dalam bahasa Arab adalah fa. Yang ketiga yaitu bunyi apicodental alveolar atau disebut juga lamionalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Proses artikulasi ini melahirkan beberapa konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu T, D, L, dan N. Dalam bahasa Arab dikenal dengan huruf dal, do, lam, do, ta, dan nun. Bunyi T dan D sama dengan dal dan do, termasuk konsonan letup. Sementara L, N yaitu sama dengan ta dan do. Proses artikulasi L dan la, bagian tengah rongga mulut terhalang dan udara keluar melalui kedua sisi lidah yang bersentuhan dengan bagian depan gusi. Sementara proses artikulasi N dan nun, anak tekak dan langit-langit lunak turun menutup udara ke rongga mulut, sehingga udara keluar melalui rongga. Yang keempat ada bunyi apicoalveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi, sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Proses artikulasi ini melahirkan beberapa konsonan
dalam bahasa Indonesia yaitu bunyi S, R, dan Z. Dalam bahasa Arab dikenal dengan huruf Sin, Zai, Ro, dan Swad.